Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi koneksi antar materi coaching Modul 2, 3A9. Perkenalkan, nama saya Isnawati, guru SMP IT Ibnu Sina Merauke, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan kita telah mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan oleh guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Proses menuntun tersebut dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan proses coaching. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, menjadi seorang coach mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem Among yang digaungkan Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai penuntun bagi anak didiknya haruslah mampu melakukan pendekatan melalui proses komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang dapat membangun kenyamanan dan kesetaraan sehingga tercipta rasa empati, saling menghormati, dan saling menghargai antara guru dan murid. Proses komunikasi yang dijalankan melalui serangkaian proses untuk menemukan segala apa yang dimiliki murid sebagai bentuk kekuatan untuk menyelesaikan segala apa permasalahan yang telah dihadapinya. Selain itu, ada juga pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan konsep Tuturi Handayani, di mana murid adalah mitra belajar. Di sini, guru bukan lagi sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Akan tetapi, ada murid sebagai mitra dalam mencari kesepahaman dalam belajar. Guru bersama murid belajar bersama mengenali kekuatan yang dimilikinya dalam melejitkan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Bukan lagi waktunya guru untuk berdiri sendiri, akan tetapi bagaimana murid pun bisa menjadi bersinar. Guru membantu murid menemukan kekuatan untuk bisa tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Dalam upaya untuk melejitkan kemampuan siswa, diperlukan yang namanya proses coaching. Coaching merupakan proses di mana siswa atau coachee dituntun dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Guru yang berperan sebagai coach merefleksikan kebebasan murid untuk menemukan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh murid dengan penuh kasih sayang dan berteman dengan baik dengan murid. Guru sebagai coach menghindari keinginan untuk memaksakan kehendak dan mengharapkan pamrih. Mensucikan diri tanpa ikatan menjadikan murid insan yang merdeka. Guru sebagai coach menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadikan murid kuat secara lahir dan batin. Salah satu cara untuk melejitkan potensi yang dimiliki oleh murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang selalu memperhatikan kebutuhan murid berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan minat, kemudian berdasarkan profil dari murid, dan kesiapan belajar murid. Guru sebagai coach dibutuhkan untuk
menggali kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga guru dapat mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh murid. Selain pembelajaran berdiferensiasi, salah satu cara untuk melejitkan potensi yang dimiliki oleh murid adalah dengan mengoptimalkan ranah sosial emosional, sehingga ketika proses coaching, siswa dapat menyelesaikan setiap masalah dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Segala potensi akan tergali dengan proses coaching yang dilakukan. Murid akan menemukan kedewasaan dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya, dan mereka akan menemukan jati diri mereka dengan proses coaching yang dilakukan oleh guru. Sehingga pada akhirnya mereka akan mampu hidup bebas dan merdeka menentukan jalan hidupnya sesuai kekuatan dan potensi masing-masing. Proses menuntun yang dilakukan dalam coaching adalah sebuah usaha untuk mengeksplorasi murid untuk mampu melejitkan potensinya. Konsep coaching sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid, karena sangat berbeda dengan konseling ataupun mentoring. Perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling yaitu coaching itu mendorong coachee untuk dapat menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Mentoring membagikan pengalaman untuk membantu mentee dalam mengembangkan diri. Sedangkan konseling membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Proses coaching yang dilakukan coach kepada coachee sedikitnya membutuhkan 4 keterampilan. Antara lain, keterampilan membangun proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Dalam proses coaching, ada salah satu model yang biasa digunakan oleh coach. Model yang dikembangkan yaitu model GROW. Model GROW adalah kepanjangan dari goal, reality, option, and will. Goal atau tujuan, di sini coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dalam sesi coaching. Yang kedua, reality, hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Kemudian option atau pilihan. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan will, keinginan untuk maju, komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankan rencana tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Model GROW menjadi salah satu batu loncatan dalam melakukan coaching yang selanjutnya dikembangkan menjadi model TIRTA yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. T. Tujuan utama pertemuan. Di sini, coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkapkan tujuan dari coaching yang telah dilakukan. Kemudian I, identifikasi masalah. Di sini, coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan yang akan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Kemudian, rencana aksi. Rencana aksi adalah rencana yang telah disusun
dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koci. Kemudian, TA, tanggung jawab. Di sini, koci akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang telah dilakukannya. Refleksi terhadap proses coaching yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang pertama adalah proses coaching sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh saya sebagai seorang pendidik untuk menuntun segala potensi yang dimiliki oleh murid sesuai kodratnya dan memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, proses coaching menjadikan murid untuk bisa hidup sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat yang tentunya mampu mengenali, menggali, dan memaksimalkan hal-hal yang dimilikinya untuk menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang ketiga, proses coaching menuntun murid untuk berkesadaran penuh mencapai kemerdekaan belajar dengan digali dengan pertanyaan reflektif untuk memaksimalkan segala apa yang dimilikinya. Itulah dia tadi koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.